Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas UNI. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSRS dengan judul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi Keperlakuan. Langsung saja yang pertama, filosofi paradigma metode riset. Dalam pembagian ini terdapat beberapa paradigma, di antaranya ada paradigma fungsional. Paradigma fungsional ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktur atau kontingensi rasional. Paradigma merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utama. Secara ontologi, paradigma utama berdasarkan pada keyakinan tersebut, peneliti akuntansi utama sangat yakin bahwa statusnya metode yang dapat digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan akuntansi adalah metode ilmiah. Suatu penjelasan dikatakan ilmiah apabila memenuhi 3 komponen, yaitu yang pertama, memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip atau hukum umum. Yang kedua, mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Yang ketiga, memiliki satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Selanjutnya ada paradigma interpretif. Menurut Burrell dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas dan bukan suatu yang nyata, melainkan hanyalah penamaan atas suatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Selanjutnya ada paradigma strukturalisme radikal. Argumentasi teori yang ditemukan oleh Cooper 1983 menelaah dan mengkritik karya-karya yang didasarkan pada teori agensi. Dia mengusulkan adanya penggunaan perspektif radikal dalam riset akuntansi manajemen. Cooper dan Scherer 1984 mengusulkan suatu ekonomi politik akuntansi untuk pemahaman lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam lingkungan, di mana akuntansi digunakan. Sedangkan menurut Cooper et al. 1987 melakukan pembahasan atas perbandingan antara perspektif interpretatif dengan strukturalis radikal. Selanjutnya ada paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklarifikasikan dengan paradigma humanis radikal, didasarkan pada teori kritis dan fraktur school dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu interaksi yang meliputi kebutuhan sosial alami, misalnya kebutuhan akan sistem informasi manajemen. Yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem, misalnya pemilihan sistem yang akan dipakai atau konsultan mana yang diminta untuk merancang sistem. Sistem bukan merupakan interaksi sosial yang alami karena sudah mempertimbangkan sebagai kepentingan. Selanjutnya ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern, sehingga tidak dapat bila wacana ini dimasukkan ke dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi paradigma modern. Yang kedua ada peluang riset akuntansi dalam lingkungan akuntansi, yaitu dalam bagian ini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama ada audit. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokus riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Selanjutnya ada akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas hingga sulit untuk diidentifikasikan karena pemakai informasi keuangan membuat keputusan secara individual dan dalam kelompok-kelompok kecil. Riset akuntansi keperilakuan dapat membuat suatu kontribusi penting pada bidang ini. Selain itu,
terdapat beberapa alasan mengapa riset akuntansi keberlakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang, yaitu riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dalam ekspektasi naif. Yang kedua, alasan mengapa riset akuntansi keberlakuan dalam bidang keuangan mempunyai potensi untuk memberi kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keberlakuan dalam bidang audit. Selanjutnya ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keberlakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan sub bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dan pengaruh fungsi akan terhadap perilaku. Riset ini menguji bagian fungsi akuntansi seperti anggaran dan standar memenuhi motivasi, umpan balik, dan kinerja. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keberlakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan untuk membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. MUK 1969, Moriarty 1979, Stuck and Weston 1984 adalah jelas bahwa riset sistem mempengaruhi pengumpanan informasi. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini, seperti pencitraan data atau data imaging, jaringan atau network, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian mengarahkan pertimbangan atas pulang riset akuntansi keberlakuan dalam bidang sistem akuntansi. Selanjutnya ada perpajakan. Riset akuntansi keberlakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan atau tax compliance. Dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan, bermacam-macam variabel yang diuji. Sering dengan hasil campuran menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah hasil yang kompleks. Selanjutnya ada pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Untuk menangani dimensi ini, Dickman 1998 memilih untuk menentukan persentase penulisan dan artikel yang diterbitkan dalam dua jurnal utama, yaitu Journal of Accounting Research and The Accounting Review. Persentase penulis artikel secara substansial adalah lebih besar daripada persentase yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. Yang ketiga ada perkembangan terakhir. Menurut Bamber 1993 telah mengidentifikasikan riset akuntansi keberlakuan yang diterbitkan selama periode 1987 sampai 1991 di Accounting Review, Contemporary Accounting, Research of Accounting Research and Accounting, Organization and Society. Jurnal-jurnal tersebut umumnya dipilih karena merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan bagian riset ini dengan metodologi yang terbuka. Yang keempat ada teori keperilakuan tentang perusahaan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahun perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangan. Agar lebih spesifik, teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah anggotanya. Yang terakhir ada wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat saat ini kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan menunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset. Karena riset keberlakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan, maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.